kabar anak-anak kelas 9? Semua sehat ya? Nah, kita harus tetap sehat walaupun di tengah pandemi dan tetap harus semangat meskipun belajar dari rumah saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Semua sudah mengisi presensi di Google Form ya. Pauline lihat semuanya sudah hadir. Berarti kita bisa lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu teks tanggapan, ciri-cirinya, dan bentuk-bentuk tanggapan. Nah, itu pasti akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks tanggapan dan ciri kebahasaannya. Untuk apa sih kita belajar teks tanggapan? Untuk apa sih kita belajar tentang ciri kebahasaan dan strukturnya? Nah, itu semua akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya nanti ketika anak-anak harus memberikan tanggapan, misalnya tanggapan terhadap suatu masalah atau tanggapan terhadap suatu pendapat orang lain. Nah, itu dengan belajar teks tanggapan, kita akan bisa menyampaikan tanggapan itu dengan santun, dengan baik, dan dengan runtut. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah pembelajaran, kalian harus bisa menganalisis struktur teks tanggapan. Kemudian kalian harus bisa menganalisis ciri kebahasaannya, dan yang terakhir kalian harus bisa menyusun atau menulis sebuah teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Ya, oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Pauline sudah ada channel YouTube. Di situ ada video yang bisa kalian amati tentang struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Bisa dicermati baik-baik ya. Ini linknya di sini. Ya, kalian sudah bagus mencermati video. Ada yang ingin ditanyakan tentang tadi struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan? Yuk, kita bisa bertanya jawab di sini ya. Atau kalian juga bisa ketik pertanyaan kalian di kolom komentar atau di diskusi ya. Nanti kita berdiskusi. Ya, selanjutnya Miss Pauline ada sebuah teks tanggapan yang berjudul Budaya K-pop. Bisa kalian baca dan kalian cermati. Kemudian silakan kalian analisis strukturnya dan ciri kebahasaannya. Kalian bisa berdiskusi ya bersama dengan teman-temannya, bisa lewat WA atau lewat kolom diskusi di psikologi. Ya, kalian sudah berdiskusi dengan baik, sudah bisa menentukan ciri-ciri kebahasaan dan struktur teks tanggapan. Nah, dari apa yang sudah kalian diskusikan, bisa kalian tuliskan kembali di lembar kegiatan peserta didik ya, yang sudah Miss Pauline tampilkan di psikologi. Silakan diisi sesuai dengan tabel yang ada di situ. Jangan lupa perhatikan penulisannya. Ya, kalian sudah melengkapi LKPD yang ada ya. Kalian sudah menyertakan atau melengkapi tentang struktur teks dari budaya K-pop tadi dan ciri kebahasaannya ya. Untuk strukturnya itu apa saja? Di dalam teks tanggapan itu ada struktur evaluasi, kemudian ada deskripsi dan penegasan ulang atau penilaian. Sedangkan ciri kebahasaannya apa saja? Seperti yang sudah kalian temukan tadi, beberapa sudah ada yang benar. Ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu merupakan kalimat yang susunannya seperti kalimat majemuk, atau istilahnya kita kenal dengan kalimat majemuk. Lawannya kalimat tunggal. Cirinya biasanya kalimat kompleks ini mempunyai dua atau lebih klausa, atau biasanya cara mudahnya di dalam kalimat kompleks itu biasanya ada konjungsinya. Kemudian ciri yang selanjutnya itu ada kata rujukan. Kata rujukan itu merujuk pada suatu hal, misalnya bukunya. Di situ adalah merujuk pada seseorang, atau misalnya pendapat itu. Nah, itu di situ merujuk pada suatu pendapat. Nah, itu contohnya. Kemudian ada pilihan kata. Nah, di dalam teks tanggapan, pilihan kata yang dipakai itu biasanya pilihan kata atau istilah-istilah atau kata teknis yang berkaitan dengan suatu bidang ilmu tertentu. Itu. Nah, terus kemudian ada konjungsi. Nah, konjungsi itu ada macam-macam ya. Tapi biasanya kalau di dalam teks tanggapan itu yang sering kita temui konjungsinya itu ada konjungsi pertentangan dan juga konjungsi sebab akibat. Tapi juga ada konjungsi yang lain. Biasanya yang sering kita temukan adalah dua konjungsi itu. Nah, sekarang kita ke
menyusun teks tanggapan. Kalian sudah mempelajari struktur-strukturnya dan ciri kebahasaannya. Sekarang bagaimana langkah menyusun teks tanggapan? Nah, ada yang tahu bagaimana cara menyusun teks tanggapan? Ya, tentunya yang pertama, dalam menyusun teks tanggapan itu kalian harus menentukan tema atau permasalahannya. Permasalahan apa atau tema apa atau objek apa yang ingin kalian tanggapi. Setelah itu, yang kedua, dari tema itu kalian kembangkan menjadi gagasan pokok. Misalnya atau kerangka. Gagasan pokok di situ bisa kalian tulis dalam sebuah klausa atau kalimat gitu ya. Biasanya gagasan pokok terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat itu nanti kita kembangkan di tahap yang ketiga ini, menyusun kalimat untuk mengembangkan gagasan pokok yang sudah dibuat. Jadi dari gagasan pokok yang beberapa tadi sudah kalian buat, tiap pokoknya itu kalian kembangkan dengan melengkapinya atau menambahkannya beberapa kalimat. Tentunya kalimat yang sesuai, yang kohesi dan koheren dengan kalimat yang sudah kamu susun untuk gagasan pokok itu. Nah, yang terakhir, setelah kalian menyusun kalimat-kalimat untuk melengkapi gagasan pokok, kalian baca kembali, cermati kembali, apakah kalimat yang kamu susun itu sudah koheren dan sudah kohesi atau sudah padu atau belum kalimat-kalimat itu. Selain kalimat juga kalian harus cermati kata-kata yang kalian pakai, katanya sudah baku atau belum, penulisannya sudah benar atau belum, tanda bacanya, ejaannya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi pembelajaran kali ini kita sudah bisa belajar tentang ciri, struktur, dan cara menyusunnya. Oke, ya, di pembelajaran kali ini apa saja yang bisa kita simpulkan? Yuk anak-anak. Ya, yang pertama kita sudah bisa belajar tentang struktur dari teks tanggapan. Ada 3 ya strukturnya, ada evaluasi, kemudian deskripsi, dan penilaian atau penegasan ulang. Ini diingat-ingat ya dan dipahami supaya besok kalau membuat nanti setelah ini kalian harus membuat teks tanggapan, kalian bisa membuat teks tanggapan dengan menuntut. Selain itu, kita juga sudah belajar kebahasaannya. Ciri kebahasaannya ada apa saja? Ada kalimat kompleks, ada konjungsi, ada pilihan kata yang dipakai. Pilihan kata di sini nanti berkaitan dengan kata-kata teknis atau istilah-istilah ya. Kemudian ada juga kata rujukan. Nah, itu semua penting kita ketahui supaya dalam menulis teks, dalam menyusun teks, kita bisa menggunakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, selanjutnya untuk penugasan. Nah, untuk mengetahui seberapa paham sih kamu tentang teks tanggapan, silakan kalian membuat 1 buah teks tanggapan dengan format yang ada di LKPD ya. Nah, kalian bisa perhatikan ciri kebahasaan dan strukturnya, harus runtut dan sistematis. Nah, kalian bisa kumpulkan di pertemuan berikutnya atau bisa kalian upload melalui Google Form yang linknya sudah ada di Psikologi anak-anak. Oke, nah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.